Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Piping Tutorial Channel. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, teman-teman, saya masih melanjutkan tentang pembahasan pipeline sesuai dengan video yang eh, sebelumnya. Karena menurut saya penjelasan di video sebelumnya belum begitu komplit. Yang kemarin saya hanya menjelaskan langkah-langkah kerja pada pekerjaan pipeline, dan saya belum menjelaskan apa itu proses pigging pada pekerjaan pipeline. Ini penting teman-teman karena setahu saya kalau kita yang mengerjakan pipeline seperti ini, biasanya proses piggingnya langsung kita juga yang menanganinya sesuai dengan petunjuk dari engineering. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke pembahasan tentang pigging, saya jelaskan dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pigging dalam pekerjaan pipeline. Secara teori teman-teman, pigging itu adalah proses pembersihan internal pipa tersebut dari kotoran-kotoran yang tertinggal atau yang masih tersisa dalam uh, pipa pipeline tersebut. Seperti ini teman-teman, contoh aja. Anggap aja ini sebuah pipeline. Nah, maka proses pigging itu adalah memasukkan alat pig ke dalam pipa ini, kemudian diberi pressure atau tekanan dari belakang sehingga pig ini dapat meluncur di dalam pipa ini tanpa hambatan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam pipa pipeline ini. Jadi yang namanya pig itu bentuknya seperti ini teman-teman. Biasanya seperti ini, eh, terbuat dari karet yang saya pernah lihat. Tapi banyak teman-teman model-model daripada pigging sekarang udah banyak, bermacam-macam bentuk. Tapi intinya adalah alat ini gunanya untuk pembersihan di dalam pipa pipeline ini apabila sudah disambung semua. Nah, pig ini teman-teman kalau di proyek banyak orang menyebutnya sebagai tikus. Pig, banyak orang menyebutnya sebagai tikus kalau di proyek, atau juga babi. Namun itu hanyalah istilah-istilah teman-teman. Namun arti daripada pig ini adalah pig sama dengan pipeline inspection gauge. Itu arti sebenarnya daripada pig teman-teman. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya teman-teman? Misalnya pipa ini mau dimasukkan pigging. Jadi di depan pipa ini teman-teman ada namanya alat yaitu launcher. Launcher itu adalah untuk mengirim pigging ini. Pigging ini dimasukkan ke launcher dulu. Jadi kalau kita gambarkan launcher itu seperti ini teman-teman. Ya. Sini ada blind flank, sini ada flank juga. Sini ada flank. Gunanya flank ini adalah untuk menghubungkan ke pipa yang mau dimasukkan pigging teman-teman. Nah, jadi pignya itu dimasukkan ke dalam sini. Kemudian nanti di sini ada fasilitas lagi untuk memasukkan tekanan sehingga pig yang tadi ini didorong masuk terus ke dalam pipa dan meluncur sampai ke tempat yang paling ujung dari pipa tersebut. Ya, ini namanya pig launcher. Pig
launcher atau pengirim pick. Nah, kalau sudah sampai di ujungnya teman-teman, nanti di ujung pipa yang paling ujung nanti yang mau dituju, contohnya seperti ini teman-teman, misalnya ujung daripada pipa yang mau di picking ini, setelah nanti dari arah sini nih, ini picknya terus meluncur sampai di ujung. Nanti di sini ada namanya pick receiver teman-teman. Pick receiver ini adalah untuk menerima pick ini tadi. Jadi seperti ini teman-teman, kalau pick receiver yang saya pernah kerjakan. Nah, misalnya ini pipa, ini flanges, kemudian ini masuk ke pick receiver. Nah, pick receiver ini teman-teman dilengkapi flanges juga nih. Di sini ada buka tutupnya di sini. Kemudian di sini ada fasilitas palep ya teman-teman. Di sini ada fasilitas palep juga. Nah, jadi saat pick ini meluncur masuk ke dalam receiver ini nanti akan meluncur terus teman-teman. Ini harus dibuka, yang flanges yang di belakangnya harus dibuka. Jadi pick ini meluncur langsung. Nah, kalau kita bekerja di perkampungan teman-teman, apalagi yang dekat dengan kampung, saya pernah mengalami itu, maka di belakang ini harus kita buat namanya keranjang teman-teman. Keranjang gunanya apa? Apabila picknya sudah nyampe ke sini terus meluncur, ini tidak terbang kemana-mana teman-teman. Apalagi kalau di daerah perkampungan kan berbahaya, ada rumah-rumah penduduk. Makanya kita harus buat dari pipa juga yang diameternya sama dengan pick receiver ini. Pick receiver ya, jadi pick receiver ini harus kita buatkan keranjang di belakangnya, terus terbuat dari pipa juga. Ini kita bolongin kecil-kecil teman-teman, kecil-kecil seperti ini. Pipa tersebut kita buat bolongin kecil-kecil. Nah, tapi ininya jangan diloskan teman-teman, karena takutnya pada saat pick nyampe ke ujung, nanti picknya akan terbang kemana-mana, akan membahayakan penduduk di sekitar situ. Jadi picknya ini, keranjang ini ditutup. Ini agak panjang lah teman-teman gitu buatnya biar aman. Jadi picknya masuk ke sini, picknya berhenti di keranjang ini. Ya, kotoran-kotoran itu keluar melalui celah-celah yang sudah kita buat ini. Itu sebagai safety untuk keamanan teman-teman. Nah, kalau pick receivernya sudah nyampe, kotoran-kotorannya sudah keluar semua. Di sini ada fasilitas palep teman-teman. Saya tidak gambarkan, tapi kalau saya gambarkan secara isometrik seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini jalur pipa, flanges, ini pick. Nah, di sini ada shutdown palep ya, shutdown palep. Nah, di sini ada pick receiver. Di sini ada palep lagi teman-teman. Ya. Di sini ada palep lagi. Kemudian di sini blind flank. Di sini ada T. Di sini T teman-teman ya. Jadi di saat pick itu sudah nyampe ke receiver ini, kemudian sudah di sini tadi ada dibuatkan keranjang. Nah, setelah kotorannya keluar semua, maka palep ini ditutup teman-teman, agar supaya cairan nantinya akan masuk ke sini. Itu tampak atasnya begitu ya teman-teman. Jadi kotoran-kotoran yang keluar dari sini tadi, setelah sudah bersih semua, ininya kita tutup. Nah, kemudian ini blind flanknya dipasang di receiver tadi ini. Jadi nanti gas yang masuk itu langsung mengalir ke pabrik atau ke metering. Sini metering station. Nah gitu teman-teman ya. Itu yang dinamakan pigging teman-teman. Jadi untuk pekerjaan seperti ini teman-teman memang kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh engineer, karena pekerjaan ini teman-teman
membutuhkan pressure yang cukup tinggi untuk menekan pick ini agar bisa meluncur. Pertanyaannya, bagaimana apabila di perjalanan terjadi stop? Bisa sangkut, ya, alat ini sangkut. Ada berbagai cara teman-teman. Mungkin bisa aja pigging ini dimasukkan pigging yang lain kemudian ditabrakkan supaya bisa ini, atau bahkan kalau memang sudah tidak bisa maka pipa tersebut dipotong untuk mengeluarkan pick tersebut, baru disambung kembali. Saya kira itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Ini hanya menambah wawasan buat teman-teman untuk pekerjaan pipeline agar kemampuan kita bertambah dalam pekerjaan pipeline. Oke teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.